masalahnya adalah yang buta aksara ini adalah masyarakat yang produktif. Mereka bekerja, mereka sebagai rumah tangga, mereka juga sebagai wali anak-anaknya juga sekolah. Jadi ironis ketika ada orang tua yang semangat menyekolahkan anaknya sampai dengan biaya tinggi, tetapi dia sendiri tidak punya ruang dan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dengan konteks keaksaraan. Ada strategi baru agar kami semuanya mencintai dunia pendidikan, mereka layak dan berhak untuk mengenyam dunia pendidikan dan terus melanjutkan sekolahnya hingga tingkat berikutnya. Kumandang musik dari gamelan memainkan lagu pengiring gandrung Banyuwangi berjudul Impen-impenan terdengar merdu dimainkan oleh anak-anak Kampung Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Musik gamelan ini selalu dimainkan sebagai pertanda bahwa sekolah adat di Kampung Batara siap dimulai. Sekolah Adat Kampung Batara atau Kampung Baca Taman Rimba pertama kali didirikan oleh pemuda asli Papring bernama Widi Nur Mahmudi pada Oktober 2015. Saat itu, Widi merasa perlu membuat sekolah alternatif berbasis konservasi adat dan lingkungan karena permasalahan sosial yang terjadi di kampungnya. Kampung Batara itu lahir dari beberapa permasalahan yang terjadi di Kampung Papring ini. Salah satunya adalah karena minimnya kebanggaan terhadap kampung bagi masyarakat, generasi-generasi kita. Kemudian tingginya angka putus sekolah gitu kan di sini. Di sini banyak ini angka putus sekolah dan dampak tingginya putus sekolah sehingga berdampak kepada tingginya angka pernikahan usia anak. Sebelum tahun 2015, lazim bagi anak-anak Kampung Papring putus sekolah di tingkat SMP atau bahkan sekolah dasar. Kebanyakan dari mereka mengalami perundungan karena dianggap anak rimba, warga pinggiran, atau orang primitif. Hal tersebut terjadi karena memang lokasi Kampung Papring berada tepat di sisi hutan yang masuk kawasan Resor Pemangkuan Hutan atau RPH Gombeng di kaki Gunung Raung. Nah itu di tahun 2012-nya kami ketemu dengan salah satu anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai kuli bangunan di rumah warga. Kemudian kita tanya waktu itu, kenapa tidak sekolah? Ya karena keluarganya, kakak-kakaknya ketika pulang sekolah itu selalu bentol-bentol, selalu ada bekas jubitan gitu kan dari guru gitu kan. Sehingga anak ini tidak mau sekolah karena trauma dan orang tuanya juga mendukung untuk tidak sekolah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah menjadi faktor penguat tingginya angka putus sekolah di Kampung Papring kala itu. Mereka beranggapan bahwa anak-anak khususnya perempuan tak wajib berpendidikan tinggi. Karena anak terutama perempuan ya, kan tetap pasti konotasinya gambarannya sepinter-pinternya dirimu ya tetap di dapur. Nah itu sih, jadi tidak ada mimpi-mimpi yang dibangun bahwa setiap potensi yang kita kelola akan berdampak baik nantinya di masa depan. Karena ya itu tadi,
toh temanmu juga lulus SD tetap jadi ini, toh tidak kemana-mana, ada yang SMP juga tidak jadi orang kayak gitu. Ada strategi baru agar kami semuanya mencintai dunia pendidikan, mereka layak dan berhak untuk mengenyam dunia pendidikan dan terus melanjutkan sekolahnya hingga tingkat berikutnya. Di sekolah adat Kampung Batara, anak-anak itu kemudian diberi pengetahuan dasar literasi. Anak-anak diajak membaca dan memahami banyak hal melalui buku. Tempat belajarnya pun tak tersekat ruang-ruang kelas. Mereka bisa belajar apa saja dan dari mana saja. Widi membuat kurikulum sendiri yang berasal dari usulan atau keinginan para peserta didik. Fokusnya adalah literasi, konservasi lingkungan, serta pelestarian adat istiadat. Meski demikian, anak-anak sekolah adat Kampung Batara tetap didorong untuk bersekolah formal hingga perguruan tinggi. Proses belajar di sekolah adat Kampung Batara dirasa lebih menyenangkan dan bisa diterima oleh Hervan Effendi. Anak berusia 17 tahun yang kini duduk di bangku kelas 2 SMK ini menjadi satu dari 4 orang yang pertama kali belajar di sekolah adat Kampung Batara atau yang biasa disebut Sahabat Batara. Soalnya kan di sekolah itu, saya tetap sekolah formal. Tapi di sekolah itu kan kita harus mengikuti guru. Harus mengikuti jadwal ini, diajak gini, disuruh kayak gini. Kan kita harus yang manut sama guru. Nah sedangkan di Batara ini, kita yang mengekspresikan, kita bebas mengekspresikan apa yang kita mau di sini. Kampung Batara, kampung baca taman rimba. Belajar cerdas tanpa batas, semua orang adalah guru. Alam raya sekolahku. Dari awalnya 4 orang anak yang bergabung menjadi peserta didik, dalam kurun satu windu, jumlahnya kini bertambah menjadi puluhan. Usia mereka berkisar 8 hingga 18 tahun. Selain berfokus memberikan pendidikan alternatif bagi anak-anak Kampung Papring, Widi Nur Mahmudi juga turut membantu mengentaskan buta aksara di desanya. Setiap malam, ia berkunjung dari rumah ke rumah untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada orang dewasa yang kebanyakan adalah perempuan atau ibu-ibu. Pertama adalah kita mengenalkan aksara A, B, C. Karena memang betul-betul tidak bisa ngomong U saja, membedakan untuk O itu juga tidak selancar kita gitu kan. Dan mungkin masa sih era sekarang tidak ada yang bisa aksara? Ada itu. Dan saya rasa tidak hanya di kampung ini gitu kan, tapi di kampung-kampung lain pun juga pasti akan mengalami hal yang sama. Pemerintah Banyuwangi mengklaim bahwa angka buta aksara di kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa itu sudah di bawah 1%. Namun berdasarkan data Dinas Pendidikan Banyuwangi, masih ada sekitar 35.000 orang yang tidak lulus sekolah setingkat SMA dan perlu bimbingan untuk program kejar paket termasuk program keaksaraan bagi orang dewasa. Masalahnya adalah yang buta aksara ini adalah masyarakat yang produktif. Mereka bekerja, mereka sebagai rumah tangga, mereka juga sebagai wali anak-anaknya juga sekolah. Jadi ironis ketika ada orang tua yang semangat menyekolahkan anaknya sampai dengan biaya tinggi, tetapi dia sendiri tidak punya ruang dan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dengan konteks keaksaraan. Hasyati menjadi salah satu ibu-ibu yang dibimbing oleh Widi melalui program keaksaraan. Perempuan berusia 36 tahun yang bekerja sebagai pengenyam bambu ini putus sekolah sejak kelas 3 SD. Kejak orang itu wis pokoknya bisa nulisnya mana TV, ya iku sambu. Kejak orang itu orang ambula, pokoknya bisa nulisnya mana TV, gitu. Umur 13, iya.
Baru si cak orang taruh gitu, Ariala, iyalah, pokok bodoh tamu na tahu kalap, kakenyang kalapar nggak roa. Seperti mengukir di atas air, belajar pada usia tua tak semudah seperti saat masih anak-anak. Untuk mengeja satu demi satu kata saja, Hasyati dan teman-temannya merasa kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan ketulusan, selama 2 tahun terakhir, Widi dibantu para relawan lainnya telah berhasil membimbing 200 lebih masyarakat Papring mendapat ijazah kejar paket melalui program keasaraan. Astana nyama pona nong kita oleh jasa. Kene pun surat sekolah sang jasa sekolah apa hilang. Keroa. Ono na bulan ki minta terima kasih kasoon si banyak nyama bulan pun pak bisa. Konsep pembelajaran di sini tuh kan konsep bottom up, dari bawah ke atas. Jadi bukan kami yang menginstruksikan ke anak-anak, tetapi anak-anak ingin apa sih? Ternyata mereka ingin bermain musik, aku ingin bermain permainan tradisional, aku ingin menganyam, aku ingin tanaman ini. Nah, dari situlah potensi inilah yang kami fasilitasi dengan media alat musik. Musik dan tari tradisional memiliki daya tarik tersendiri untuk dipelajari bagi Hervan Effendi. Usianya baru 17 tahun, tapi keterampilannya menabuh gendang tak bisa disepelekan. Kegemaran yang kemudian menjadi pilihan studinya itu, ia temukan saat pertama kali belajar di sekolah adat Kampung Batara. Fendi adalah satu dari 4 orang pertama yang diajak Widi Nur Mahmudi belajar di sekolah adat Kampung Batara pada 2015. Ini konsep pembelajaran di sini tuh kan konsep bottom up, dari bawah ke atas. Jadi bukan kami yang menginstruksikan ke anak-anak, tetapi anak-anak ingin apa sih? Ternyata mereka ingin bermain musik, aku ingin bermain permainan tradisional, aku ingin menganyam, aku ingin tanaman ini. Nah, dari situlah potensi inilah yang kami fasilitasi dengan media alat musik. Saat itu, Widi memperkenalkan Fendi dengan musik patrol. Alat musik sederhana yang terbuat dari bambu serta kayu itu ditabuh sambil berkeliling desa untuk mengundang anak-anak lainnya belajar di sekolah adat Kampung Batara. Terbiasa menabuh patrol, membuat Fendi ingin serius belajar dan masuk ke jurusan seni musik dan tari di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Yang pertama, kita sebagai generasi muda ya, itu sangat keren sekali Mas, menjaga tradisi, budaya, adat istiadat yang ada di wilayah kita sendiri, khususnya Banyuwangi. Ngoten. Jadi kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Akulturasi budaya antara etnis Madura dan suku Osing yang hidup berdampingan di Kampung Papring sejak puluhan tahun silam juga menghasilkan beragam tarian yang dilestarikan serta dikembangkan di sekolah adat Kampung Batara. Misalnya tari gandrung yang sedang diperhatikan oleh anak-anak ini. Susahnya itu, semuanya itu tergantung kitanya ya Mas, yang mengajarin Mas. Kalau kita itu bisa membaur sama teman-teman ini tanpa ada egois kayak gitu, itu mudah Mas. Kalau kita cara mengajarnya itu dengan senang, kayak dengan hati juga gitu, soalnya teman-teman kecil itu apa ya Mas, kalau kita ngajarin itu dengan cara dibentak, otomatis itu akan tertekan Mas, akan daya pikir ingatnya juga akan Mas gitu, ngawur.
Untuk menjaga kelestarian alam di desanya, mereka juga mengajarkan kepada anak-anak sekolah adat Kampung Batara ini cara menanam bambu. Sejak zaman dahulu, bambu menjadi sumber mata pencarian warga Papring yang kebanyakan bekerja menjadi perajin anyaman untuk dijadikan besek atau tembok gedek. Bambu inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi nama Kampung Papring. Papring berasal dari kata Panggunani Pring atau tempatnya bambu. Sayangnya, tanaman bambu sempat dibabat habis karena dianggap menjadi hama bagi tanaman industri seperti kopi pada awal tahun 2000-an. Padahal, bambu bisa menjaga ekosistem air. Bambu dipercaya bisa menyerap 90% air hujan. Akarnya yang rapat dan menyebar ke segala arah juga dipercaya bisa menahan erosi. Faktor utama sebenarnya kami adalah untuk penjagaan masa depan tentang ekologi air. Bagaimana ekologi gitu ya, bagaimana di sekitar kami yang dulunya banyak air sekarang menyusut, setidaknya dengan keberadaan penanaman bambu itu bisa mengembalikan air tidak menipis gitu kan ya. Karena sekarang sudah air semakin menurun. 8 tahun berdiri, Sekolah Adat Kampung Batara kini tidak hanya dibuka untuk belajar anak-anak sekitar Kampung Papring saja. Kurikulum yang diajarkan berbasis adat istiadat dan konservasi lingkungan membuat banyak siswa-siswi di Banyuwangi atau bahkan kota lainnya tertarik berkunjung untuk belajar. Mereka terkesan saat diperkenalkan kembali dengan permainan tradisional seperti egrang, congklak, gasing, serta tumpuk batu yang sudah jarang dijumpai. Widi dan anak-anak Kampung Batara juga terbuka mengajak siswa-siswi yang berkunjung untuk bermain gamelan dan menari. Bahwa pendidikan itu harus dilahirkan dari keterpanggilan, bukan bukan harus menodong gitu kan ya, keterpanggilan. Jadi kami selama 2015 sampai 2019 kami semuanya prosesnya adalah keterpanggilan. Siapa yang mau gabung, siapa yang mau transfer ilmu, siapa yang mau berbagi pengetahuan, monggo silahkan di sini tempatnya. Siswa-siswi yang berkunjung juga diperkenankan untuk tinggal bersama warga Papring beberapa hari. Mereka akan diajak mengikuti kegiatan warga sehari-hari, sekaligus untuk mengenalkan proses menganyam bambu menjadi besek yang selama ini merupakan mata pencarian utama warga Papring. Di sana, pengunjung juga akan mendapat pengetahuan dan edukasi tentang manfaat dan cara menanam beragam tanaman obat keluarga atau toga. Saya di sini selama 3 hari belajar banyak di sini, belajar kesederhanaan, mandiri, belajar juga sastra dan budaya. Di sini saya belajar menganyam, caranya saya hidup jauh dari orang tua. Saya biasanya disebutnya ini anak manja. Tapi semenjak di sini saya ngerasanya, oh ternyata susah ya hidup sekarang ini. Sebenarnya itu cara membuat anyaman saya bikin besek. Walaupun sebenarnya saya nggak seberapa bisa sebenarnya. Intinya itu dalam membuat anyamannya itu dikasih pola, di mana itu intinya tuh pertama itu 2, terus habis itu akhirnya diganti jadi 2, 1, 1 begitu polanya dalam bikin anyaman tersebut. Sebenarnya itu lebih ke arah keterampilan. Kalau misalkan dulu itu saya tuh sering gampangin, alah cuman bikin begini paling itu gampang doang. Ternyata setelah saya coba itu lebih rumit dibandingkan yang saya kira gitu. Atas kerja kerasnya menjadi pelopor pendidikan alternatif, pelestari budaya serta konservasi lingkungan, Widi Nurmahmudi diganjar penghargaan sebagai inovator pada bidang pendidikan tahun 2018. Serta tokoh adat berprestasi tahun 2021 dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perannya dalam mengentaskan buta aksara di tengah kelompok ibu-ibu dan perempuan juga membawa Widi mendapat penghargaan tokoh adat pendukung pendidikan keaksaraan pada komunitas adat terpencil dan khusus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2021. Beliau ini orang yang sangat luar biasa, mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya agar anak-anak di Kampung Papring bisa meningkatkan pendidikannya. Dulu kan di sekitar Papring banyak yang putus sekolah. Jadi Mas Widi ini mengedukasi dan mendampingi anak-anak putus sekolah
untuk tetap bisa belajar. Saya pribadi sangat salut dengan kiprahnya dan Mas Widi ini sangat layak kita apresiasi karena berhasil meningkatkan taraf pendidikan warga di sekitarnya. Kenapa banyak masyarakat yang masih belum mau sekolah sampai jenjang terakhir? Satu, mengutamakan isi perut dulu baru isi kepala, kemudian yang kedua kesempatan, kemudian yang ketiga budaya, kemudian yang keempat mungkin lingkungan. Zaman dulu mungkin ya kan ada kelompok masyarakat tertentu usia sekian harus sudah menikah, nanti dikira perawan tua dan sebagainya. Dulu kan masih ada, kalau sekarang sih sudah ini juga. Di tengah geliat ekonomi dan pariwisata Banyuwangi yang berkembang selama 1 dekade terakhir, nyatanya masih ada orang-orang yang belum menikmati hasil dari kemajuan itu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, masih ada 7,51% warga Banyuwangi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka bertahan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konvensional yang diturunkan dari nenek moyang dan tinggal jauh dari peradaban kota. Seperti Sutri, warga Kampung Papring yang hampir sepanjang usianya mengais nafkah dari menganyam bambu. Perempuan berusia 60 tahun itu tak memiliki banyak pilihan pekerjaan karena minimnya pendidikan yang ia tempuh. Enggak, itu sekolah di madrasah itu dulu enggak lulus. Ibu saya ditinggal mulai dari kecil. Enggak ingat sama ibu saya tuh. Saya cuma ikut nenek gitu. Sehari menganyam, Sutri bisa membuat sekitar 20 besek yang dijual Rp1.500 per wadah. Jika beruntung, dalam sehari Sutri bisa mengantongi Rp30.000 dari menganyam bambu. Namun sejak ada sekolah adat Kampung Batara di lingkungannya, Sutri bisa mendapat tambahan penghasilan karena kerap dilibatkan sebagai edukator bagi anak-anak yang ingin belajar menganyam bambu. Kalau Mas Widi dulu agak lumayan harganya tuh. Kalau di situ cuma 1.500, di sini kadang 2.000 gitu. Mas Widi itu. Kadang-kadang ya kalau ada banyak tamu tuh dipanggil saya tuh. Ya dikasih uang saya dengan Mas Widi itu. Kalau banyak tamu dari Jakarta kadang-kadang itu kan dipanggil saya tuh. Ayo masak gitu. Ikut saya gitu. Pendidikan memang dinilai menjadi faktor paling sentral untuk mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Sayangnya, masih banyak hal yang membatasi warga Kampung Papring untuk bisa bersekolah tinggi. Kenapa banyak masyarakat yang masih belum mau sekolah sampai jenjang terakhir? Satu, mengutamakan isi perut dulu baru isi kepala, kemudian yang kedua kesempatan, kemudian yang ketiga budaya, kemudian yang keempat mungkin lingkungan juga ya. Zaman dulu mungkin ya kan ada kelompok masyarakat tertentu usia sekian harus sudah menikah, nanti dikira perawan tua dan sebagainya. Dulu kan masih ada, kalau sekarang sih sudah ini juga. Widi coba meramu racikan baru dengan mengkombinasikan pendekatan adat ke dalam pendidikan nonformal bagi anak-anak Papring. Harapannya, anak-anak Papring cinta terhadap desanya dan mau kembali untuk membangun desa serta memberdayakan potensi yang tersimpan di Kampung Papring. Jadi budaya-budaya leluhur sebenarnya yang kami terapkan di sini agar kami tidak pergi keluar untuk mencari uang, tetapi bagaimana keluar itu untuk mencari pengetahuan kemudian diaplikasikan ke kampung. Pengetahuan bisa untuk mengembangkan kampung.
Pendekatan pendidikan melalui sekolah adat juga dinilai berhasil merangkul generasi yang lebih tua untuk ikut terlibat dan melihat langsung bagaimana pendidikan bisa mengubah hidup seseorang. Perannya beliau sangat luar biasa karena figur beliau adalah figur yang masyarakat, kemudian juga tidak ada batas antara beliau dengan orang lain dalam menggerakkan sehingga mereka hasilnya betul-betul ada. Beliaulah tokoh sentral yang ada di sekitar sana yang bisa menggerakkan masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang ada di sana, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti yang ada pada kami, yaitu di kejar paket A, B, C maupun keaksaraan. Pada akhirnya, apa yang diajarkan Widi kepada warga Kampung Papring bukan hanya sekedar membaca ABC, bukan hanya berlatih menari dan menabuh gamelan, juga bukan hanya sekedar tentang menanam bambu di lahan kersang. Langkah-langkah kecil yang Widi lakukan adalah jalan yang coba ia berikan agar setiap warga Papring bisa mendapat lebih banyak kesempatan. Kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan. Dan yang di sana ada anak-anak. Kami hanya ingin mengawal bahwa anak-anak Kampung Papring itu memiliki ruang yang sama dengan anak-anak orang yang di lain tempat gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa melihat latar belakang ini bahwa pendidikan hanya untuk milik orang kaya, tidak. Kami ingin mengawal mereka terus sampai kuliah. Sehingga peran Kampung Batara dengan pemahaman lokal itu setidaknya dimanapun mereka berada, entah pikirannya, entah fisiknya, setidaknya mereka akan pulang ke sini. Kampung Batara.